Mbak Sari ini karena postingannya cukup menyolok ya. Kalau saya sih pribadi, saya menganggap memang wajar lah kalau Syahrini memposting begitu ya. Namanya dia kan agama Islam. Agama Islam itu saudara-saudara memang ajarannya begitu. Allah itu tunggal mutlak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Syahrini melihat Kristen dari sudut pandang Islam. Makanya nggak nyambung. Dan saya pribadi sebagai rohaniwan, sebagai apologet, pembela iman yang belajar dari orang lain untuk demi kepentingan iman, saya tidak bisa membiarkan. Ya, saya juga tidak marah yang gimana-gimana. Sekali lagi saya dewasa, saya memahami bahwa Syahrini dan orang-orang tertentu ya yang melihat Kristen dari kacamata Islam sampai kiamat tidak akan ketemu kebenaran Kristen. Oke, shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan bersama di awal video ya, apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Mel Atok soal pernyataan Syahrini beberapa waktu yang lalu ya kan, di mana beliau mengatakan kalau Yesus itu bukan Tuhan sesuai dengan perspektifnya atau sesuai dengan cara pikirnya atau malah sesuai dengan ajaran agamanya ya kan. Dan ini memang yang kita sangat sayangkan, kenapa hal-hal yang seperti ini akhirnya dilakukan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam ya kan, walaupun memang tidak semua. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu saya dan kita semua tentunya mendengarkan kalau Deddy Corbuzier mengatakan kepada Elia Myron adalah salah kamar ya, dan saya pikir seharusnya Deddy Corbuzier juga harus berani bilang kalau Syahrini juga sedang salah kamar ya. Oke teman-teman, jadi ya itulah kebiasaan mereka ya, mereka hanya bisa melihat sebuah perlakuan tidak baik seseorang yang di luar agama mereka, tetapi kalau dari pihak mereka yang melakukan, mereka sepertinya tuli, pura-pura tidak mendengar, bahkan buta ya kan, pura-pura tidak melihat gitu ya. Dan itu memang sudah kebiasaan mereka seperti yang saya katakan tadi. Oke teman-temannya, dan pada kesempatan ini kemarin kita akan melihat saja apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Mel Atok di videonya yang satu ini ya, dan ini dia saya akan bagikan kepada kita. Pengertian Tritunggal itu adalah Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, ketiganya esa. Ya. Jadi Yesus itu adalah Allah. Nah, orang-orang seperti yang baru-baru ini heboh lah, ya kan? Mbak Syahrini, Inces, ya kan? Mbak Syahrini karena postingannya cukup menyolok ya. Kalau saya sih pribadi, saya menganggap memang wajar lah kalau Syahrini memposting begitu ya. Namanya dia kan agama Islam. Agama Islam itu saudara-saudara memang ajarannya begitu. Allah itu tunggal mutlak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Syahrini melihat Kristen dari sudut pandang Islam. Makanya nggak nyambung. Dan saya pribadi sebagai rohaniwan, sebagai apologet, pembela iman yang belajar dari orang lain untuk demi kepentingan iman, saya tidak bisa membiarkan. Ya, saya juga tidak marah yang gimana-gimana. Sekali lagi saya dewasa, saya memahami bahwa Syahrini dan orang-orang tertentu ya yang melihat Kristen dari kacamata Islam sampai kiamat tidak akan ketemu kebenaran Kristen, tidak bisa. Kalau mau lihat kacamata, kalau mau lihat kebenaran Islam kan harus pakai kacamata Islam atau Al-Quran sebagai dasar lah, ya kan? Atau mungkin hadits dan segala macam lah. Saya kurang paham sampai di situ. Tapi kalau Kristen, ya seperti yang saya katakan, lihatlah Kristen dengan kacamata Kristen. Jadi kalau Syahrini bilang tidak ada Tuhan Yesus, ya karena itu menurut kacamata Islam. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Allah beranak. Allah tidak diperanakan, tidak beranak, itu juga kacamata
Islam. Nah, kalau buat saya sih kita maklum lah ya, kalau ada orang bilang Syahrini penistaan apa, saya sih kayaknya tidak juga. Saya lihat Syahrini entah apa yang melatar belakangi, karena tidak pernah artis Syahrini ngomong begitu, entah apa yang melatar belakangi. Multi tafsir lah. Ada yang mengatakan, oh karena sudah tidak terlalu terkenal, jadi bikin sensasi. Saya tidak tahu lah apakah memang begitu. Atau mungkin yang lainnya, karena memang sedang mendalami Islam sungguh-sungguh, lalu lihat sosial media dan kemudian melihat postingan orang-orang Kristen begitu mengagungkan Yesus sebagai Tuhan, lalu Syahrini rasa perlu memposting dia punya status itu dan lain sebagainya. Saya pikir apapun yang melatar belakangi, ya sudah, Kristen sih biasa-biasa saja, tapi bukan biasa-biasa saja lalu tinggal diam. Kami harus memberikan pencerahan-pencerahan, ya, karena saya sebagai contoh saja, kami punya teman orang Islam, lebih tepatnya teman dari istri gitu ya. Beliau seorang Islam yang saleh menurut ajaran Islam gitu loh. Dan dia itu tertarik dengan channel saya ini. Maka beliau nonton. Lalu dia juga kasih masukan, karena pernah saya datang tamu murtadin, tapi ada sedikit yang tidak pas, dia kasih masukan. Dan dia sangat fair menurut saya. Dia bilang, aduh tolong pesan ke Bapak Pendeta, hati-hati kalau undang murtadin katanya. Karena yang murtadin itu ngomong kurang pas, kayak gitu kan. Jadi saya lihat, oh kok luar biasa. Tapi juga di sisi lain dia bilang begini, kasih tahu Pak Pendeta, terima kasih banyak. Selama ini kami tidak memahami Allah Tritunggal. Yang kami pahami Tritunggal menurut kacamata kami. Jadi kami salah mengerti lah menurut kawan Islam ini. Tapi ternyata setelah Pak Pendeta jelaskan Tritunggal menurut Kristen dengan data-data pembuktian yang jelas itu, wah, kami jadi mengerti. Dia tidak masuk Kristen, tapi dia mengerti. Jadi dia bilang, kesimpulannya ya kita nggak bisa sembarang ngomong. Nah, saya tidak tahu kalau di Islam ini Islam jenis apa nih, atau aliran yang gimana, karena Islam juga ada dia punya pandangan-pandangannya kan. Tapi dia kemudian menjadi mengerti begitu loh. Dia tidak masuk Kristen, cuma dia kasih tahu bahwa dia paham. Lalu ada juga yang sampai level masuk Kristen. Karena mengikuti pengajaran kami pembuktian datanya jelas. Tafsir dengan betul-betul berusaha menafsir dengan penuh tanggung jawab. Sekali lagi itu pasti hasil belajar dari orang lain, buku-buku, nonton YouTube, pendeta-pendeta pintar. Ya, saya melakukan itu karena saya ini juga tidak mampu kalau tidak belajar dari orang lain gitu kan. Maka disitulah saya lihat mendapatkan satu pengajaran doktrin yang pas, sehingga kita yang gembala jemaat apalagi diundang ke sana kemari untuk memberitakan Injil. Saya membuat video ini beberapa waktu sebelum saya melakukan seminar sebentar. Nah, apalagi seminar kan tanya jawab, aduh itu bukan perkara gampang. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus sajalah kami bisa memahami dan menjawab. Dan Oke, nah itu dia teman-temannya. Jadi saya pikir jelas sekali ya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Melato ini sebenarnya hanyalah sebuah semacam peringatan begitu ya, yang harus diketahui oleh seorang Syahrini. Ya, saya setuju kalau misalnya mungkin Deddy Corbuzier yang mengatakan kepada Elia Mayron salah kamar, itu wajar-wajar saja kalau memang pada saat itu Elia Mayron ini mencoba menjelaskan tentang Isa Al-Masih, ya kan, di dalam konteks kekristenan. Tetapi artinya di sini Elia Mayron itu kan hanya menjawab sebenarnya tuduhan yang selama ini, ya kan, atau pertanyaan yang selama ini mengatakan apakah Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih, ya kan. Sedangkan yang dijelaskan oleh Elia Mayron ini sebenarnya bukan soal Isa Al-Masih yang dibicarakan di dalam
Islam di dalam Al-Quran maksudnya, tetapi lebih kepada apa yang disampaikan oleh Myron juga. Dia menjelaskan bahwa di dalam di dalam kekristenan ya, bahwa Yesus itu adalah memang Tuhan ya dan juru selamat gitu. Jadi kalau misalnya soal dalam bahasa ya, memang Yesus itu yang akhirnya dalam bahasa Indonesia ya dia Yesus, lalu bahasa Inggris dia Jesus, lalu ketika masuk ke dalam bahasa Arab memang itu adalah Isa Al-Masih. Tapi yang jadi masalahnya Isa Al-Masih yang bagaimana ya kan, yang diceritakan di dalam Al-Qur'an yang artinya tentunya tidak sesuai lagi dengan apa yang dijelaskan atau yang diceritakan di dalam Alkitabnya orang Kristen. Sebab itu bahwa kita boleh beranggapan dan menyampaikan ya Isa Al-Masih yang dibahas dalam Al-Quran ya bukan Yesus yang dibahas di dalam Alkitab begitu ya. Kalau soal masalah bahasanya ya sama ya, Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus ya, Jesus Christ gitu dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini hanya soal bahasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Syahrini ini sebenarnya yang justru salah kamar ya kan. Dia seorang Muslim tapi membahas tentang Yesus ya. Yesus itu jelas adalah ajaran kekristenan ya, tidak ditulis dalam Al-Quran Yesusnya ya kan, karena kalau kita melihat dari sejarahnya jelas beda sekali ya, dan juga tempat kelahirannya antara Yesus dengan Isa ya beda sekali. Jadi saya pikir dalam hal ini justru seharusnya kalau boleh Deddy Corbuzier mari ingatkan Syahrini lah gitu ya, karena selama ini dia sudah salah kamar ya kan, dia masuk kamar Kristen ya, dia mencoba menjelaskan tentang kekristenan tetapi dia belum belajar tentang kekristenan itu sendiri. Jadi kalau misalnya seseorang mau menyampaikan tentang keyakinan salah satu agama, maka orang itu seharusnya harus belajar terlebih dahulu soal agama yang dia mau sampaikan itu, dan seharusnya dia juga harus masuk dulu baru dia bisa belajar dan pahami ya. Sedangkan seorang Syahrini ya dia malah hari-hari ini atau setelah menikah dengan suami terbarunya itu ya, baru aja kita melihat beliau ini sepertinya baru rajin ya untuk melakukan syariat-syariat Islam begitu ya. Jadi udahlah teman-teman ya, kita dalam hal ini tentunya lebih kepada bagaimana kita mendalami dan mengimani iman kekristenan kita. Artinya sekalipun kita dihina, ya sekalipun kita diejek dan sebagainya, direndahkan, kita tetap bersabar. Ya, kita berdoa saja teman-teman, kita percaya kalau orang-orang yang seperti ini, ya kita doakan saja semoga mereka juga bisa dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya kalau Paulus boleh dijamah oleh Tuhan yang dulunya benci kepada pengikut-pengikut Kristus, tapi akhirnya dia menjadi seorang rasul yang akhirnya begitu luar biasa dan menggebu-gebu di dalam menyampaikan kabar keselamatan. Ya semoga saja orang-orang yang melakukan itu di zaman-zaman akhir ini ya, di waktu-waktu terakhir ini mereka juga boleh mendapatkan hidayah gitu ya, hidayah dari Tuhan Yesus Kristus, dan mereka boleh menjadi pengikut Kristus yang setia. Banyak kok ya, banyak seperti Saifuddin Ibrahim juga dulunya ya bersaksi seperti begitu, kalau dia awalnya benci dengan kekristenan tetapi pada akhirnya dia malah menjadi pengikut Kristus ya, dan saya pikir dia sangat luar biasa sekali, walaupun memang terkadang apa yang disampaikan oleh beliau ini itu keras sekali dan terkadang membuat saudara-saudara kita Muslim terlukai dengan cara penyampaian dari hambanya Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan itu adalah metode masing-masing. Ya kita berdoa aja sih semoga Pak Saifuddin Ibrahim kalau boleh metodenya mungkin lebih halus aja gitu ya, agar jangan banyak saudara-saudara kita Muslim juga yang merasa terlukai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh beliau ya, sehingga semuanya boleh menerima Injil ya, kabar keselamatan ini dengan hati yang tenang dan tanpa pengaruh dari siapapun juga. Karena kita sebagai orang Kristen tidak ada istilah kristenisasi, tetapi hanya menginjil, dan orang itu mau menerima Injil keselamatan ataupun tidak, itu adalah hak dari masing-masing orang ya yang kita mau injili, dan tanpa
mengiming-imingin ya untuk membelikan mobil, rumah kepada mereka, karena mengikut Yesus itu harus ya siap untuk memikul salib ya setiap hari, dan itu tidaklah gampang seperti apa yang kita pikirkan dan seperti apa yang mereka tuduhkan kepada kita selama ini. Oke teman-teman, itu saja dulu untuk siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.